Lovers, jumpa lagi kita dengan ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Terima kasih atas respon, komen yang luar biasa dari para lovers yang menunjukkan kecintaan atas Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kembali kita akan bahas satu koleksi luar biasa dari Galeri Pusaka Indonesia, yaitu keris tangguh Tuban abad ke-13 dengan gelar nama Kanjeng Kyai Lungguh Dimijo. Tuban secara resmi menjadi suatu bentuk pemerintahan ketika menjadi sebuah kota pada tahun 1262. Artinya Tuban berdiri pada masa kerajaan Singosari di masa kepemimpinan Wisnuwardana versi Kitab Pararaton, atau masa Kertanegara versinya Negara Kertagama. Ojo bingung. Tapi Mas Ari lebih percaya Negara Kertagama ketimbang Pararaton. Kenapa? Karena ditulis abad 14, sementara Pararaton abad 16. Bayangkan kalau Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia terus baru ditulis tahun 2200. Ceritanya macam apa? Apa jadinya? Coba mikir. Lawang yang tahu sejarahnya udah is dead, mati semua. Pararaton itu banyak penyebutan gelar Raden. Padahal gelar Raden itu belum digunakan pada masa Singosari dan Majapahit. Mikir, mumet toh. Tuban yang merupakan alas papringan atau hutan bambu tidak memiliki sumber air yang memadai untuk menjadi sebuah perkampungan. Aryo Dandang Wacono mendapat tugas negara ke situ untuk melakukan pemekaran, ekspansi dan utamanya mencari sumber air. Mungkin kompetensi Dandang Wacono ini engineer, water resource engineer, dan dia berhasil menemukan sumber air. Makanya daerah itu dinamakan Tuban, singkatan metu banyu, Tuban, metu banyu. Sehingga kemudian menjadi awal kehidupan sosial Tuban. Hutan dibuka, ya kan? Menjadi kota dalam waktu yang singkat, menjadi kota pelabuhan yang ramai. Aryo Dandang Wacono ini memiliki anak yang diberikan gelar Arya Wiraraja karena merupakan strategi konsultannya Kartanegara, raja yang luar biasa dari Singosari. Arya Wiraraja menjadi penasihat raja yang membawa Singosari mengalami puncak kejayaan, mewujudkan cita-cita Kartanegara menyatukan Dwipantara. Luar biasa, Arya Wiraraja, man behind the strategy, membuat kebijakan luar negeri Singosari menjadi kerajaan yang ditakuti di Asia. Tapi ini biasa, transformer. Sayangnya kemudian ada pendapatnya yang bertentangan dengan keinginan raja. Dia disingkirkan, dilengserkan ke Madura menjadi Adipati Sumenep. Yang disarankan oleh Wiraraja itu sesuatu yang betul, yaitu menyarankan untuk berhenti memperluas wilayah dulu dan konsen sama dalam negeri dulu. Karena ia tahu Kediri ini mau makar. Kertanegara kuping tipis dengerin orang lain. Akhirnya apa? Kertanegara dikalahkan Jayakatwang dari Kediri. Tamat cerita Singosari. Mantu Kertanegara yang kita kenal sebagai Dyah Wijaya berhasil menyelamatkan diri dalam gempuran Jayakatwang. Oh ya,
Dyah Wijaya ini super mantu yang super. Gak kira-kira ia menikahi empat putri Kertanegara. Sungguh pria perkasa. Singkat cerita, atas gempuran Jayakatwang, Wijaya ini lari ke Madura. Kabur dia, minta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Ia juga meminta pertolongan untuk mengambil kembali Singosari dari Jayakatwang, dengan menjanjikan bahwa Singosari akan dibagi dua dengan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja yang memang jagonya strategi yang kayak begini, dan memang passionnya Arya Wiraraja seperti itu, senang. Dia panggil anaknya, yaitu Ronggolawe, untuk membantu. Ronggolawe itu nama aslinya Arya Adikara. Yang lebih terkenal Ronggolawe karena memang di kemudian hari diberi nama Ronggolawe oleh Dyah Wijaya. Kita pakai Ronggolawe untuk memudahkan pembabaran. Ya. Lah memang karena hasil didikan ayahnya, Ronggolawe menjadi jagoan kanuragan. Memang sudah disetting dari kecil, ahli strategi dan intelijen. Ini kan ciri-ciri perwira Special Force. Strategi diawali dengan surat dari Arya Wiraraja untuk memohon Jayakatwang agar memaafkan Dyah Wijaya yang bersedia mengabdi ke Kediri. Permohonan ini diterima oleh Jayakatwang karena nama besar Arya Wiraraja. Tetapi untuk pengabdian tersebut, Dyah Wijaya hanya diberikan sebuah hutan perburuan. Kebangetan enggak? Gimana ya? Apakah memang pemberian wajar saat itu atau malah sebuah penghinaan? Buat Ronggolawe ini no problem, bukan masalah lah. Karena itu baru tahap 1 dari strategi besar yang ada di pemikirannya. Cuma dia yang tahu pemikirannya. Ia kemudian membuka hutan yang bernama Tarik itu, hutan Tarik itu. Yang kemudian hutan itu terkenal menjadi Majapahit. Karena ada buah maja yang pahit di situ. Udah Pak Arja tahu lah, ini biasa cerita yang kita kenal sehari-harinya seperti ini. Tapi mungkin yang nggak tahu adalah Dyah Wijaya bukan yang buka hutan itu, tapi Ronggolawe dan pasukan Madura. Ronggolawe dan pasukan Madura yang membuka hutan untuk berdirinya Majapahit. Tok. Nah, Dyah Wijaya baru masuk setelah pembangunan selesai. Sudah ketok di belakang, Ronggolawe yang kerja. Pemberian hutan kepada Dyah Wijaya mungkin juga merupakan permintaan atau ide Ronggolawe. Sehingga dalam hutan itu dia bisa leluasa membentuk pasukan, melatih pasukan, dan melakukan latihan di situ yang secara intensif tanpa menarik perhatian banyak orang. Jadi dia bisa fokus membangun basis militer di situ. Kemudian strategi berikutnya adalah membina hubungan dengan Kubilai Khan. Karena dia paham betul bahwa tentara Mongol sedang diperintah untuk menyerang Singosari karena utusannya dimutilasi oleh Kertanegara. Nah, next, strategi pelumpuhan Kediri yang dibantu tentara Mongol memanfaatkan posisi mereka sebagai abdi raja. Jadi bebas. Posisi abdi raja kan bergeraknya bebas di istana tanpa dicurigai, ya kan? Humble, kelihatannya nggak punya apa-apa, padahal menyimpan sebuah ambisi besar, strategi luar biasa, level pasukan khusus, sehingga Jayakatwang berhasil digulingkan dengan cara seperti itu. Tapi belum selesai, satu lagi, gimana cara menghalau pasukan Mongol agar tidak malah ganti berkuasa di sana. Ya, jadi pasukan Mongol ini disiasati, ini sakjane dihapusi. Pasukan Mongol disiasati untuk meletakkan senjata dengan dijanjikan hiburan. Nah, hiburan. Udah tahu dong, hiburan. Hiburan itu bukan topeng monyet, bukan. Pasti hiburannya yang lain. Yang ngerti sendirilah. Pada saat itulah pasukan Mongol dibantai kabur kocar-kacir. Selesai. Mulailah sejarah kerajaan Majapahit. Ronggolawe berhasil menjalankan misinya kurang dari 1 tahun. Rencana, penyiapan pasukan, pendelegasian strategi, hingga eksekusi. Dan berhasil dengan gemilang. Ini orang luar biasa, no doubt. Dyah Wijaya jadi Raja Majapahit pertama
dan sesuai janjinya komit membagi Singosari dengan Arya Wiraraja menjadi kerajaan Majapahit dan Lumajang. Sementara Arya Adhikara alias Ronggolawe yang sangat berjasa merebut Singosari dan mendirikan Majapahit justru gak dapat penempatan. Sehingga pergi ke Tuban menjadi adipati menggantikan kakeknya Arya Dandang Wacono. Ada yang mengatakan Ronggolawe diberi jabatan adipati Tuban oleh Raja Dyah Wijaya. Tapi aneh. Termasuk ini kategorinya ngenyek juga. Jabatan itu kan memang sudah hak dari garis keturunan yang memang sudah dia miliki. Lagian dengan jasanya, ya, selayaknya dia dapat jabatan level patih. Jadi rasanya nggak mungkin itu pemberian Dyah Wijaya. Kalaupun pemberian itu penghinaan. Untuk prestasi yang luar biasa, memberi fondasi, mengeksekusi, hadiahnya cuman adipati. Tidak apa-apa buat Ronggolawe. Karena Ronggolawe adalah seorang yang mementingkan legacy, bukan jabatan. Bukan orang yang mencari jabatan, tetapi orang yang mencari legacy. Dan legacy adalah untuk future. Tuban di bawah kepemimpinan Ronggolawe berkembang menjadi pangkalan laut. Oh, memang sudah luar biasa kemampuannya. Menjadi pangkalan laut militer Majapahit. Namun setelah 2 tahun Ronggolawe kembali dikecewakan oleh Dyah Wijaya. Disebabkan oleh pengangkatan seorang nobody. Gak punya jasa apa-apa, diangkat jadi patih Majapahit. Ia pun mendatangi istana Majapahit. Datang dia ke istana Majapahit. Di depan Dyah Wijaya ia mengungkapkan kesalahannya. Bikin kacau. Ronggolawe yang membuat kekacauan di istana berhasil ditenangkan oleh pamannya, Lembu Sora. Dan Lembu Sora menyarankan untuk Ronggolawe meminta maaf kepada Dyah Wijaya. Dan apa yang respon dari Ronggolawe? Ronggolawe tidak pernah meminta maaf pada raja. Dia malah kembali ke Tuban. Ini masalah dignity, kehormatan, harga diri. Buat Ronggolawe, seorang yang sangat berprinsip. Dan dia tidak pernah bertemu lagi dengan Dyah Wijaya. Kesatria top ini. Inilah keris Tuban Ronggolawe, ahli strategi militer Sandi Yuda abad ke-13. Megangnya aja Mas Ari greget sekali. Ya, greget sekali. Warongkonya gayaman Jawa Timur dengan bahan kayu terembalu. Masih mulus. Ya. Ada mendaknya, mendak dengan bahan perunggu. Dedernya atau handle-nya adalah model raksasa gaya Jawa Timur dengan bahan kayu tayuman. Memiliki ukiran yang sangat lembut dan cantik. Dikatakan berasal dari Jawa Timur karena ini loh, ukiran rambutnya ini sangat khas. Ukiran rambutnya sangat khas. Menyerupai ukiran dari Majapahit yang saat ini daerahnya merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Model handle ini juga memiliki ukiran gigi yang sangat menyerupai wujud raksasa. Ini sangat natural. Sangat wajah raksasanya pun digambarkan betul-betul menampakkan auranya. Waduh. Waduh. Ini keris. Waduh, getarannya. Ya, getarannya luar biasa. Keris ini ditangguh Tuban karena bisa dilihat dari sini. Ya. Garap pamornya yang kelem dan pandes. Ya. Serah cecaknya yang membulat. Dan besinya ini berkesan terlihat
kering. Ini dikarenakan komposisi bajanya yang banyak. Keris ini memiliki dapur yang simpel, yang sederhana, yaitu dapur tilam upih. Ini kalau menurut Mas Ari sesuai dengan gaya Ronggolawe yang apa adanya, tidak cari jabatan, tugas selesai, tidur nyenyak, punya legacy, kehormatan terjaga. Gue banget. Sesuai filosofi Telik Sandi yang penting hasilnya. Gak perlu tahu siapa yang melakukannya. Dapur tilam upih ini pasti memiliki rician tikel alis dan pecetan. Ini tikel alisnya terlihat, it's very clear ya, very clear. Untuk keris yang sudah ratusan tahun ini masih very clear. Pamornya adalah pamor beras putih yang didesain memiliki banyak pamor ahodiat, yang artinya pamor yang memiliki tingkat kecerahan yang lebih menonjol dari pamor lainnya dan yang lebih matang. Ini bisa dilihat, ini keren pol, keren pol. Pamornya terbuat dari batu meteor, sangat langka sekali, luar biasa, dan masih indah sampai sekarang. Filosofi beras putih sendiri mengartikan rezeki yang berlimpah. Dengan keris yang mempunyai dapur sederhana, tetapi dengan pamor yang pengerjaannya sangat menarik, sangat detail. Karena didapati banyak pamor ahodiatnya pastinya dahulu dipegang oleh bangsawan. Kalau sekarang biasa kita sebut crazy rich, konglomerat, rangkayu. Ya kan? Kalau dibilang Ronggolawe ngarep jabatan, apalagi mau memberontak Majapahit, yang gak mungkin. Walaupun punya kemampuan, jangan salah. Lawang bapaknya Raja Lumajang, jadi dia pun kan punya hak. Putra mahkota kerajaan yang sama besar dengan Majapahit. Tapi toh ia memilih menjadi Adipati Tuban, membesarkan angkatan laut Majapahit. Apalagi Ronggolawe tercatat dalam negara Kertagama sebagai pahlawan Majapahit. Ini pilihan yang dibuat oleh Ronggolawe. Jadi gak mungkin. Inilah Ronggolawe, pendiri Majapahit sesungguhnya, ahli intelijen, a true kingmaker, pembuat legacy, penjaga kehormatan. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini, atau merequest pusaka yang akan dibahas di Galeri Pusaka Indonesia bareng Mas Ari juga boleh. Atau yang mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.